Udah kelihatan belum ya screen aku yang di-share? Udah kan? Ya. Jadi, selamat siang semua. Terima kasih sudah bisa datang hari ini. Masih semangat belajar juga ya, biarpun hari Sabtu. Nah, kita mau belajar hari ini tentang fungsi komposisi. Katanya minggu lalu kan udah belajar fungsi kan? Sama tutor sebelumnya. Nah, kita lanjutin nih materi berikutnya. Dari fungsi itu sendiri ada materi fungsi komposisi. Nah, nanti nih kalau seandainya aku jelasin, kalau kalian ada yang bingung, langsung tanyain aja, langsung interupsi aja. Oke? Oke, Kak. Nanti aku jelasin dulu dikit. Ya, pokoknya di mana kalian nggak ngerti, langsung ngomong aja, Kak, nggak ngerti gitu. Jadi nanti kita bisa bahas ulang. Oke? Ya udah, jadi aku masuk dulu. Jadi fungsi komposisi itu apa sih? Teorinya kayak gini, pengertiannya kayak gini. Jadi fungsi itu tuh menggabungkan dua fungsi. Jadi nggak cuma satu, makanya fungsi komposisi gitu. Jadi kalau selama ini kan kalian belajar fungsi misalnya fx gitu kan, fungsi f gitu. Sedangkan kalau komposisi itu tuh nanti ada dua fungsi. Bukan mungkin. Biasanya tuh yang dipakai tuh fx sama gx gitu. Jadi ada fungsi f sama ada fungsi g. Nah, maksudnya gimana? Kalau selama ini kan memakai fungsi x kan bisa dibilang kayak apa ya? Misalnya ada fungsi x f yang apa ya, variabelnya itu x tambah 1 gitu. Kalau dibilang fungsi f x itu terhadap angka 2, kan berarti x-nya diganti jadi 2 kan gitu. Berarti 2 tambah 1 gitu. Nah, itu satu fungsi kan. Nah, kalau fungsi komposisi ini hasil dari satu fungsi dimasukkan lagi ke fungsi lainnya gitu. Jadi udah dipakai di satu fungsi, nanti hasilnya dipakai buat masuk ke fungsi lainnya. Kira-kira gitu. Nanti mungkin setelah lihat contoh di belakang bisa lebih ngerti. Nah, biasanya kayak tadi aku sebutin di matematika itu pakainya untuk komposisi itu tuh fx sama gx. Dua itu biasanya padanan yang sering dipakai. Nah, biasanya tuh nulisnya gimana? Kayak tanda O gitu di tengahnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Dibacanya itu komposisi atau bundaran. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi ada fungsi fx nih sama ada fungsi gx. Dua nih. Nah, kalau digabungin, nulisnya tuh kayak gini. Jadi FOGX gitu. Kalau nulisnya FOGX kayak gini, artinya fungsi G dimasukkan ke fungsi F. Maksudnya gimana? Ada nilai X yang dimasukkan atau diselesaikan dulu terhadap fungsi G. Nanti hasil dari itu tuh dimasukkan lagi ke F. Jadi yang selalu diselesaikan duluan tuh yang di belakang. Kursus aku kelihatan kan? Ya, jadi selalu yang di belakang. Makanya kalau seandainya diubah urutannya, bukan FOGX, diubah jadi GOFX gitu ya. Itu tuh artinya fungsi F dulu yang dikerjain. Nah, hasil dari fungsi F itu bakal dimasukkan ke fungsi G. Masih bingung nggak gitu? Kita lihat dulu ke belakang lagi supaya lebih kebayang. Minggu lalu kan belajar fungsi ada diagram kayak gini nggak sih? Ada yang masih inget kayak? Lupa. Ada yang masih inget gak minggu lalu pelajaran fungsinya? Jadi kan biasanya fungsi itu daerah awalnya tuh X nih misalnya. Jadi ada angka-angka biasanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, tapi karena angka itu melewati satu fungsi, dalam hal ini mungkin fungsi fx gitu ya. Misalnya kayak tadi itu tuh, fungsi fx-nya misalnya x tambah 1 gitu. Nah, jadi karena tadi misalnya angka di sini 1, terus fungsi fx-nya itu x tambah 1, ujungnya, hasil di sini berapa sih gitu kan. Jadi dipadanin kan. Aku bisa sambil coret-coretnya ya, supaya kalian lebih kebayang. Annotate. Nih, kayak gini kan, misalnya tuh fungsi tuh ada 1, terus ada angkanya gitu loh, 3, misalnya 4 gitu, ada 3, misalnya ada 4 angka ini nih di sini, di fungsi X ini. Nggak enak juga ya, nggak bisa itu. Kira-kira gini lah, biar penjelek ya, tapi kalian kebayang. Nah, terus habis itu, fungsinya itu sendiri, misalnya X tambah 1 gitu loh. X tambah 1. Kan hasilnya gimana sih? Karena X-nya 1, masuk ke fungsi X tambah 1, jadi 1 tambah 1. Makanya hasilnya jadi berapa? 2 gitu. Kalau 2 X-nya diganti 2 kan? 2 tambah 1 jadi 3 gitu. Ini masih kebayang kan? Kalian belajar ini kan minggu lalu ya? Ada yang bisa cerita nggak ya? Kebayang nggak ya kira-kira? Kebayang Kak? Ya. Nah, jadi
ini kan hasil fungsi X nih. Nah, yang namanya komposisi itu, nantinya hasil fungsi X yang ini, hasil fungsi ini tuh, 2 ini tuh dimasukin ke GX gitu. Jadi misalnya ini fungsinya X, misalnya ini GX tuh fungsinya X tambah 2 gitu. Nah, jadi karena ini tadi hasil fx itu udah 2 gitu ya. Jadi nanti yang dimasukin tuh bukan 1, tapi 2-nya gitu. Karena hasil fx-nya yang dimasukin ke G-nya. Oh, jadi berapa? Oh, 2 tambah 2 gitu. Makanya jadi 4, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 2, 7 gitu. Jadi, kebayangnya, jadi hasil F-nya dulu dimasukin ke G. Habis itu gini. Cari dulu hasil F, baru hasil F itu dimasukin ke G. Itu kalau tulisannya kayak gini nih. Kalau G, O, F, X, itu berarti F-nya dulu dikerjain, baru G. Kalau dibalik misalnya kan, kayak yang tadi F, O, G, X, masukin dulu ke fungsi G, baru masuk ke fungsi F. Kebayang nggak ya sampai sini? Ada yang bingung? Ya, diem semua, sunyi senyap nih. Oh, itu apa, Kak? Oh, itu tadi yang ini nih. Bentar ya. Aku selesaiin dulu annotate-nya. Jadi, itu tuh emang logonya kayak gitu ya, jelek ya, nggak apa-apa, abaikan dulu, nanti aku hapus. Ngebacanya tuh emang logonya kalau di matematika tuh emang kayak gini. Dibuang deh notetnya, hapus, clear all drawing. Jadi ini tuh tanda dia itu fungsi komposisi gitu loh, tandanya emang kayak gini kalau di matematika. F O G itu berarti komposisi antara fungsi F sama fungsi G gitu. Kejawab nggak ya tadi, siapa yang nanya sih, lupa. Jadi O-nya tuh apa? Tanda bahwa itu fungsi komposisi. Oh, itu dapat dari mana? Iya, itu cuma tanda doang sih, bukan dapat dari mana. Kalau begitu dia fungsi komposisi pasti pakai O gitu loh, karena itu tandanya di bawah bahwa dia memang fungsi komposisi. Kebayang ya, Bella? Minggu lalu kamu skip. Nanti tolong dibaca lagi kalimat tadi di bukunya. Ini direkam ya, Kak ya? Biar bisa diulang nanti. Iya, direkam kok, direkam. Nanti aku bisa kasih rekamannya ke kalian. Masih bisa aku lanjutin dulu? Biar lebih kebayang, ada contohnya kali ya. Iya, Kak. Nah, contoh tadi, ini kan tadi udah ya, kira-kira gitu. Nah, baru masuk nih. Kalau misalnya ada soal kayak gini. Misalnya, fungsi F sama fungsi G masing-masing rumusnya kayak gini. Fungsi F itu sama dengan X kuadrat. Sedangkan fungsi G itu sama dengan X tambah 1. Nah, terus dia tanya nih, tentukan rumusnya kalau fungsi yang dipakai itu fungsi komposisi FOGX dan fungsi komposisi GOFX gitu. Hasilnya jadi apa kira-kira gitu nih. Nah, tadi kan udah kita pelajarin ya, kalau FOGX itu artinya apa? Fungsi G dulu dikerjain, baru habis itu masuk ke fungsi F kan. Nah, kalau nih misalnya, fungsi G itu apa sih? Kan ini, X tambah 1 ya. Hasil fungsi G itu, kan kalau FOGX berarti G-nya di kanan kan, berarti G-nya dulu yang dikerjain. Nah, fungsi G itu dimasukin ke fungsi X gitu loh. Fungsi G itu apa? X tambah 1. Berarti kita anggap X yang dipakai untuk fungsi F ini adalah si G-nya itu, which is X tambah 1. Makanya masuk nih, F, X tambah 1 gitu loh. Karena X-nya X tambah 1, sedangkan fungsi itu sama dengan X kuadrat, ya jadi bisa dibilang jadi X tambah 1 kuadrat gitu. Nah, kalau udah kayak gini, udah kebayangkan ini materi SMP nih, persamaan kuadrat. X-nya dikuadratin, X kuadrat, terus 2 kali 1 kali X, jadi 2X tambah 1 gitu. Persamaan kuadrat ini kebayangkan kalian? Ada yang lupa persamaan kuadrat nggak? Ada yang bisa jawab? Atau aku ngomongin kecepatan? Atau kalian malah nggak ada yang kebayang sama sekali? Kalau X tambah 1 tuh kayak gini nih. Kan kalau dikuadratin kayak gini kan. X tambah 1, salah deh. X tambah 1 kali X tambah 1. Gini kan? Kalian masih inget nggak persamaan kuadrat? Kaliin X sama X-nya dulu gitu. Makanya kan jadi X kuadrat. Aku gini yang nulisnya nggak bisa dikuadratin, sorry. Nah, baru kaliin lagi X sama satunya kan. Ini kan X kali X dulu, X kuadrat. Berarti X kali 1 sama dengan X kan, tambah X. X kali 1 juga tambah X lagi. Baru ini ke sini kan. Baru 1 kali 1 sama dengan 1. Ingat kan urutannya yang kayak gini? Ada pensil nggak ya? Nggak ada, yang kayak gini, dia harus... Bisa nggak sih?
ya dia harus ini dulu ke sini, baru abis itu kedua kalinya ini ke sini, baru ini ke sini. Jelek, maaf ya, tapi kan kebayangkan. Baru yang terakhir ini nih, satu ke satu gitu. Kebayang nggak sampai sini? Ya, makanya jadinya X tambah 2, X tambah 2 lagi, X kuadrat tambah 2X, karena X tambah X kan, tambah 1, hasilnya FOGX. Ya, kayak gini gitu loh. Kebayang ya? Itu G-nya bukannya dimasukin ke salah F. coret ya, Kak? Yang mana yang salah coret ya maksudnya? Seharusnya kan X kali X, terus X kali 1, 1 kali X, 1 kali 1, bukan X kali X lagi yang di bawahnya. Oh ya, bener. Yang ketiga ini ya, yang ini salah ya. Itu yang ini yang Iya, benernya. ya. Aku taruh di sini ya, betul. Ya udah, betul. Maaf ya, saya di bawah bener tapi coretnya salah. Sampai sini dulu. Kebayang nggak sampai nomor 1 kenapa hasilnya jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1? Kebayang, Kak? Kebayang ya? Itu kalau FOGX kan. Nah, gimana kalau kebalikannya? Gimana kalau GOFX? Berarti apa? Fungsi F-nya yang dimasukin ke G. Ingat ya, jadi selalu pakai yang paling kanannya. Jadi kita tahu yang mana yang dimasukin ke mana. Jadi kalau G-nya yang di kanan, berarti G-nya yang dimasukin ke F. Kalau F-nya yang di kanan, berarti F-nya yang dimasukin ke G. F-nya apa? X kuadrat kan? Jadi bisa dibilang kayak, oh, X yang ini tuh jadi X kuadrat, karena kan masukin F ke G gitu loh. Makanya jadi G, X kuadrat kan? Nah, GX kuadrat gimana? G itu apa sih? X tambah 1 gitu loh. Kalau aku nggak ganti X jadi X kuadrat, ya jadi X kuadrat tambah 1 gitu. Kebayang? Ada yang bingung nggak? Harus jujur nih, kalau bingung kabarin. Kalau nggak nanti aku lanjutin kan. Kita nggak tahu nih kalau kalian nggak ngomong. Masih bingung. Di mana bingung, bingungnya? Kak. Ini ngomong siapa ya? Raka. Oh, gimana Raka? Di sebelah mana ya bingungnya Raka? Kayak cepat-cepat hilang aja gitu Kak. Udah dibilang FOG, nanti dimasukin F-nya. Udah diterangin begitu, lupa lagi yang tadi tuh. Oh, ya. Emang harus dipelajarin lagi sih. Tapi mungkin aku ulangin sekali lagi ya. Jadi, kalau FOGX, yang kanan yang mana? Yang G kan? Iya. Yang kanan maksudnya yang paling belakang. Berarti artinya fungsi G yang dimasukin ke fungsi F. Gini dulu deh. Kalian tapi harusnya udah ngerti sih karena udah belajar. Masukin fungsi kan udah ngerti kan maksudnya gimana? Misalnya nih, aku bikin lagi coba ya. Ini aku takutnya malah pelajaran minggu lalu juga lupa. Misalnya nih ada fungsi gini. Fx sama dengan X tambah 2 gitu. Kalau ditanya F2, apa sih yang kalian lakuin? Jawabannya berapa sih kalau gini? X G berapa ya? Oh, kayaknya bahkan pelajaran minggu lalu juga kan nggak ngerti sih ini. Jadi, bukan nggak ngerti, belum ngerti. Nah, jadi gini, kan ini kalau Fx sama dengan X tambah 2, itu diketahuin kan? Nah, kalau aku tanya, F2 berapa? Artinya, segala X di sebelah kanan diganti dengan 2 gitu loh. Karena ibaratnya apa? X-nya diketahui 2 nih sekarang gitu. Jadi, karena aku tahu X-nya sama dengan 2, kan ini diketahui ya gitu. Ini Fx sama dengan X tambah 2. Sekarang aku nanya, kalau F2 berapa ya gitu. Nah, iya jadi 4, betul Irma. Kenapa jadi 4? Karena X yang di kanan ini aku ganti jadi angka yang aku ketahui. Berapa itu? 2, yaitu jadi makanya 2 tambah 2. Makanya jadi 4. Jadi namanya fungsi dimasukkan tuh kayak gini gitu. Jadi ini fungsi X-nya tuh dimasukkan angka 2. Ya udah, jadi segala X di fungsi itu diganti dengan 2 gitu loh. Atau berapapun nanti F yang ditanya di sini. Nah, sama pertanyaan kita yang tadi ini. Pertanyaan kita gimana? Oh, kita harus masukin fungsi G ke fungsi X kan? Fungsi G ke fungsi F, karena kan FOGX. Sampai FOGX itu harus masukin G ke fungsi F, kan udah kebayang kan? Karena harus kanan yang dimasukin ke kiri. Sampai situ dulu kan udah kebayang kan? Atau belum ya? F, O, G, X. Ingat lagi sekali lagi, yang mana yang di kanan? Yang G kan? Iya. Ya, berarti bisa dibilang fungsi F itu, fungsi G dimasukin ke F. Fungsi G-nya mana sih? X tambah 1 kan?
Nah, jadi maksudnya apa? Si X di fungsi F ini, fungsi F-nya kan fx sama dengan X kuadrat nih. X di fungsi F itu diganti sama isinya GX. Isinya GX berapa? X tambah 1 gitu. Kayak tadi ini nih. Kalau tadi contoh aku ini, aku ganti dengan angka 2. Nah, kalau ini, karena dia fungsi komposisinya diisi pakai GX, fungsi F-nya diisi pakai si fungsi G-nya gitu loh. X di fungsi F itu diganti dengan G-nya. Apa itu? X tambah 1 gitu loh. Makanya jadi kayak gini nih tulisannya. Nah, kalau kayak gini, berapa sih? Kan ini tadi fx sama dengan x kuadrat kan? Nah, kalau dimasukin tadi artinya apa? Ingat nih tadi ini. Kalau dimasukin 2 berarti artinya apa? Semua x akan diganti jadi 2. Ini fx-nya berapa sih? Fx sama dengan x kuadrat kan? Kalau sekarang aku bilang fx tambah 1 berarti x di sini diganti dengan, ada yang bisa jawab? 2. Bukan dong. Ya, kalau ini contoh yang ini nih, yang di bawah ini, di bawah. Bentar. Angkanya tuh gini. Bentar. Ini apa aku harus jelasin dari awal? Aku nggak nyiapin materi lagi buat minggu lalu. Ini minggu lalunya sih, dasarnya belum dapat berarti. Iya, betul, x kuadrat. Ya, benar. Jadi, kan ini x-nya tuh x kuadrat kan? Aku bikin gini karena ini pangkat 2. Kayak gini kan? Nah, kalau aku ganti, kalau kayak gitu, kan ini aku ketahuin kan? Ini aku tahu nih, dari soal ada nih. X itu sama dengan x kuadrat nih. Nah, habis itu aku bilang kalau fx tambah 1 berapa ya gitu. Ingat nih teori yang ini, kalau f-nya kalau ditanya f2 berarti semua x aku ganti 2. Nah, tapi kalau untuk di sini apa? Karena ini fungsinya x kuadrat, berarti semua yang x di sini tuh aku ganti dengan apa yang aku ketahui di sini. Berarti berapa? X tambah 1 gitu loh. Makanya x-nya aku ganti jadi x tambah 1, terus aku pangkatin 2 gitu loh. Sampai sini kebayang nggak ya? Apa masih belum? Gimana aku jelasinnya ya? Paham ya? Kebayang kan? Ya jadi gimana ya? Paham, Kak. Bukan jadi, Irma jawabannya bukan jadi 4 sih, bukan 4. Karena kan F-nya bukan 2 ya. Nggak tahu kita angkanya. Jawabannya X tambah 1 gitu. Bukan, angkanya X tambah 1, bukan angka pasti. Tapi ya, karena X pangkat 1 dikuadratin ya jadi kayak gini nih, contoh yang di jawaban di sini. Surya, Irma, udah kebayang. Tadi Raka berarti belum juga ya Raka? Raka atau dari siapa sih? Raka ya berarti namanya tadi. Iya, nanti saya ulang lagi ke rekamannya. Enggak apa-apa. Boleh deh ya, nanti kita ulang lagi rekamannya. Nanti kalau kamu bingung kita juga diskusi lagi di itu kali. Ini aku mungkin bahas dikit lagi ada materi. Habis itu kita diskusi deh. Sampai ke materi nanti semuanya kelar, kita diskusi kalau perlu. Nah, aku ulangi dikit lagi. Ini kalau tadi FOGX kan, sekarang tuh GOFX. Tadi misalnya mungkin Surya, Putri sama Irma yang udah paham, berarti harusnya kan gimana? Kita harus masukin fungsi F ke fungsi G. Aku tulis di sini lagi ya. Fungsi G-nya, salah. Fungsi G-nya apa sih? Kok belum sih? Fungsi G-nya apa teman-teman? Tutupan. Bentar. Buang. Ada yang itu belum aku ini. Bentar ya. Kasihan. Aku nggak sadar lo ada yang belum aku admin. Aduh maaf ya. Nanti ada rekamannya kok. Aduh pilek aku asli, maafin ya. Nah, fungsi G itu apa? Ada ini kan? Ingat kan? G X tambah 1 kan ya? GX ini, kok nggak tertulis sih, Mon? GX sama dengan, ingin nih teman-teman nih, X tambah 1 kan? Soalnya nih. Nah, terus sekarang karena ini, bentar deh Monica. Karena ini GOFX, artinya apa? Mungkin ada yang bisa tadi bantu aku yang udah paham? Fungsi mana dimasukin ke mana? Fungsi F dimasukin ke fungsi G. Betul sekali. Fungsi F-nya apa sih? X kuadrat kan? Nah, jadi bisa dibilang kalian butuh nyari fungsi G terhadap nilai X kuadrat gitu. Karena kan F-nya X kuadrat kan gitu. Karena kalau kayak gini artinya apa? Semua nilai X di fungsi G itu harus diganti dengan apa nilai yang baru kan? Jadi karena tadinya X butuh diganti jadi X kuadrat, berarti di sini gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Jadi berapa? X
X kuadrat tambah 1. Karena kan yang butuh diganti X-nya doang kan. X-nya diganti jadi X kuadrat gitu. Satunya mah tetap kan, karena itu nggak ada komponen X-nya. Ya, benar-benar. Irma Putri udah benar. Sampai sini. Ada yang masih bingung? Ada yang masih apaan sih Kak gitu. Kalau masih ada yang kayak gitu, coba kita pindah dulu ke bentar ya. Aduh, pilek banget. Coba kita pindah ke soal berikutnya. Siapa tahu nanti lebih kebayang. Nah, apa sih bener-bener deh. Ini. Contoh berikutnya nih. Coba diketahui kan nih, ada fungsi fx sama dengan 4x kurang 1. Oke? Itu udah dapet kan? Fx-nya 4x tambah kurang 1. Nah, fungsi g-nya sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, sekarang dia nanya, kalau GOFX berapa ya hasilnya gitu. Ingat tadi, kalau GOFX, fungsi apa yang dimasukin ke fungsi apa? Ada yang mau bantuin aku jawab? Fungsi F-nya dulu, baru dimasukin ke fungsi G-nya. Ya, fungsi F-nya berapa sih? Apa sih fungsi F-nya? Fungsi F-nya 4x 4x tambah kurangi 1. 1. Kan? Ya, betul. Nah, nilai 4x kurang 1 ini yang dimasukin ke fungsi G-nya kan? Makanya jadi G 4x kurang 1. Masih kebayang? Sampai sini? Udah diam nih. Aduh, aku takut nih. Bentar. Salah. Annotation. Bentar ya. Supaya kita catat-catat lagi. Aku tulisin lagi di sini. Fungsi G-nya apa, teman-teman? Fungsi G-nya sama dengan X kuadrat tambah 2. Kalau G 4X kurang 1 berapa ya? Itu kan pertanyaannya. Karena kan 4X kurang 1 si fx ya kan? Berarti harus apa? Semua. Gimana ya? Yang tadinya aslinya X ini di kiri, X juga di kanan. Kalau harus X di kiri, kalau segini di kiri, harus segini juga di kanannya gitu. Jadi semua yang X di kanan diganti pakai yang di kirinya. Jadi gimana nih? Ada yang bisa bantuin aku jawab gak? Jadi gimana? X-nya diganti jadi yang di kiri. Berapa tuh X-nya berarti? 4X kurang 1 di kuadrat. Gitu kan? Karena kan yang tadinya X diganti jadi 4X kurang 1. Gitu. Tambah, 2-nya butuh diganti nggak? Enggak, Kak. Halo, teman-teman kan masih enggak kan? Kenapa nggak butuh? Karena nggak ada komponen X-nya. Iya. Jadi yang diganti itu cuma yang ada X-nya aja. Jadi tadinya sama-sama X di fungsi awalnya, karena aku butuh tahu bukan X lagi nih sekarang kan. Semua yang X itu aku harus ganti jadi 4X kurang 1 kasarannya gitu. Oh, yang mana aja X? Ini doang sebiji gitu loh. Oh, jadi ini aku ganti jadi 4X kurang 1 gitu loh. Jadi fungsi itu gitu. Jadi semua yang X aku ganti jadi berapa nih, aku ditanyain berapa sih? Oh, 4X kurang 1. Oh, berarti akan diganti jadi 4X kurang 1 nih semua yang X-nya. Pernyataan aku yang semua yang X diganti jadi hal yang ditanya itu kan nangkep gak? Ada yang mau jawab atau bener-bener gak ngerti banget nih gitu? Nangkep kan? Ya jadi aslinya kan kita tahu nih ada komponen X gitu. Nah, sekarang kita pengen mengganti komponen X itu gitu loh. Gantinya pakai apa? Pakai yang ditanya gitu. Yang ditanyanya berapa? 4X kurang 1 gitu loh. Jadi yang tadinya X pangkat 2, sekarang kita mau ganti X-nya jadi 4X kurang 1 karena yang ditanyanya itu 4X kurang 1 kan. Nah, jadi semua yang tadinya X diganti pakai yang ditanya. Yang mana aja yang tadinya X? Oh, cuma 1 biji sih ini. Kan cuma X kuadrat tambah 2 ya. Gitu. X-nya doang kan sebiji yang sebelum kuadrat. Oh, berarti si X ini diganti nih. Jadi yang ditanya. Oke, 10 menit lagi bahkan. Diganti yang tanya berapa? 4X kurang 1. Udah deh, ini tinggal diterusin. Kalau gini berapa nih? Persamaan kuadrat berapa?
4x kurang 1 kuadrat berapa? Bisa cepet harusnya. Ada yang bisa jawab? Ada contekannya bahkan di papan di layarnya. Kan ini jadinya gini ya. 4x kurang 1. Boleh. Tadi yang ngomong siapa, maafin? Nyimak. 16. X pangkat 2. Terus? Tambah berapa lagi? X. Kurang 8x, ya benar. Ditambah 1. Ditambah 2. Ya, benar. Benar kok. Jadi gini kan. Terima kasih tadi siapa yang jawab? Maafin aku nggak kelihatan namanya tadi. Ratna, terima kasih Ratna. Gini kan teman-teman. Karena kan 4x kurang 1 dikuadratin kan. Jadi kan itu 4x kurang 1 dikali bilangan itu sendiri. Kuadrat itu gitu kan, dikali bilangan itu sendiri. Ingat lagi yang tadi ya, yang tadi aku coret-coret ke ini dulu, habis itu ini. Berarti kan makanya 4x kali 4x, 16x kuadrat. Aku terus gitu biar cepet ya. Kurang 4x. Karena ini kan, yang 4x kali minus 1, jadi kurang 4x. Berikutnya berapa? Minus 1 kali 4x. Jadi juga tetap minus 4x kan. Berikutnya berapa? Minus 1 kali minus 1. Hasilnya berapa? Positif 1 dong. Ya, positif kan, karena minus kali minus kan. Nah, baru ditambah 2 kan, ada 2 tuh di belakangnya, tambah 2. Coba sederhanakan, semua yang sejenis kelamin deketin. Yang mana yang sejenis kelamin? 16x kuadrat nggak ada temennya kan, dia sendiri. Yang sama-sama belakangnya S, min 4x pangkat 2. Oh, enggak dong. Itu kan ini 4. Minus 4x. Itu min 4x jadinya 8x. Iya, jadinya minus 8x. Kayak ibaratnya apa ya? Utang, misalnya Monica punya utang ke satu orang minus 4 gitu. Besoknya ngutang lagi nih minus 4. Kan utang Monica jadi nambah ya berapa? Minus 8 ya benar. Jadi minus 8x. Ya, minusnya jangan lupa ya. Minus 8x. Tambah 3. Tambah 1 tambah 2 kan 3 ya gitu. Sama nggak sama ini? Sama kan? Sama. Ya, gitu caranya. Kebayang nggak ya? Jadi masukin yang F diketahui itu ke G-nya. Nih, coba. Ini kayaknya terakhir banget nih. Sebelum bentar lagi habis nih waktunya. Kalau dibilang FO GX, berarti G-nya yang dimasukin ke F kan? Ya. G-nya berapa teman-teman? X kuadrat tambah 2. Nah, berarti bisa dibilang X di F itu mau diganti jadi X kuadrat tambah 2. Nah, jadi kayak gini kan, ini nih, yang ini nih. Yang ini yang penting lihat nih sekarang. Highlight, spotlight, yang ini nih. Kok gini sih? Spotlight. Nih, yang ini. Fx tambah 2 kan? Karena kan dimasukin tuh G-nya ke F. Berarti, tadi kan kalian tahu tuh, F-nya berapa sih? 4x kurang 1 kan? Berarti semua X di fungsi ini diganti jadi X kuadrat tambah 2. Di mana aja sih ada X-nya? Oh, itu tuh setelah 4 gitu kan. Makanya 4 dikali X kuadrat tambah 2 kurang 1 gitu kan. Karena yang tadinya X, di sini X ya, harus diganti jadi X kuadrat tambah 2 gitu. Masuk nih, udah jadi kayak gini kan. Udah sampai yang sini nih, baris ketiga. Kalau kayak gini dikaliin ke dalam kan? Maksudnya dikaliin ke dalam, kalian tahu kan? 4 kali X kuadrat. Berapa 4 kali X kuadrat? 4X kuadrat. Lalu habis itu harus adil dan makmur dia. Kalau udah ke kiri, ke kanan juga. Berarti dia kali juga kali ke dalam. 4 kali 2. Berapa kali 2? 4. 8. Ya, ini minus 1 kan? Udah nih. Sederhanain lagi nih. Ada yang masih sejenis kelamin kan ini. Makanya jadi 4X kuadrat tambah, karena 8 kurang 1 berapa? 7. Iya gitu. Dapat nih hasilnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu udah lebih gampang. Kenapa? Pertanyaan nomor 3 nih misalnya ya. Ini kita buang. Pertanyaan nomor 3 tuh, ya, FOG2 gitu. Maksudnya tadi kalau kita ganti gini. Kalau ada angka kayak gini, tadi kan masih ingat kan? Jadi, semua X di angka, semua X di fungsi FOG itu diganti dengan 2. Nih, kan fungsi FOG berapa sih? 4X kuadrat tambah 7 kan? Ini udah hasil yang kita dapetin nih tadi dari nomor 2. Nah, semua X-nya harus diganti dengan 2. Karena kita butuh nyari 2 kan?
Oh, berarti 4. X-nya berapa? 2 kan? 4 2. kali 2-nya dikuadratin, tambah 7. Oh, 4. 2 kali kuadrat. 2 kuadrat berapa hasilnya? 4. 4. 4 kali 4, 16 kan? 16. Ya. Nah, tambah 7. 23 deh hasilnya gitu. Nah, begitu juga dengan ini nih. Ada yang nanya nih, kalau GOF minus 1 berapa gitu? GOF mana fungsinya? Yang ini kan, udah kita dapetin nih. 16x kuadrat kurang 8x tambah 3. Nah, berarti kalau GOF minus 1, semua X di fungsi ini harus diganti dengan berapa? Dengan minus 1. Ini kebayang nggak ya? Kan GOF itu hasilnya ini nih, 16x kuadrat kurang 8x tambah 3. Dia nanya, kalau GOF minus 1 hasilnya berapa ya? Gitu. Ingat lagi ya, kata-katanya cuma satu doang nih. Semua X di fungsi itu harus diganti dengan angka yang ditanya. Berapa angka yang ditanya? Minus 1. Minus Oh ya 1. udah. Ya, jadi dimasukin nih ke dalam. 16 kali minus 1 kuadrat. Terus habis itu kurang 8. Aduh, tupan sih jelek banget. 8 kurang minus 1 kuadrat. Karena kan, minus 1 kuadrat, minus 1 aja. Kan X-nya minus 1 kan? Tambah 3. 16 kali minus 1 kuadrat, minus 1 dikuadratin berapa hasilnya? Minus 1 kuadrat jadi 16. Iya, betul. Karena minus 1 kuadrat kan positif 1 ya. Jadi kan 16 kali positif 1 ya 16 kan. Tambah 8. Karena gini. Jelek banget sih tutupan benar ya. Bisa digeser ke atas gaya. Nimpa dulu sebentar supaya kalian kelihatan. Nih. 16 kali minus 1 kuadrat. Minus 1 dikuadratin kan 1 ya. Makanya jadi 16. Minus 8 kali minus 1. Hasilnya kan kalau negatif kali negatif sama dengan positif. Makanya jadi positif 8. Tambah 3. 16 tambah 8 tambah 3 sama dengan 27. Ini nih hasilnya. Nah, kalau yang GOF setengah ini artinya apa? Fungsi GOF-nya mana? Yang ini kan? 16 sekian-sekian ini. Berarti kita harus ganti semua X jadi setengah. Setengah, betul. Jadi makanya jadi 16 dikali setengah. Setengahnya dikuadratin kan, karena X-nya dikuadratin. Kurang 8 kali X. X-nya diganti setengah, 8 kali setengah. Maafin. Tambah 3 gitu. Nah, setengah dikuadratin berapa hasilnya? 1. Dibagi ya Kak jadi. Bukan dong, setengah dikuadratin berarti gimana sih setengah? Berarti setengah kali setengah. Iya, berapa tuh? 1. 1 per? Waduh, ini harus banyak-banyak belajar ya teman-teman. Setengah dikali setengah, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya berapa? 1 kali 1. Sama dengan 1. Penyebutnya? 2. 2 kali? 2. 4. Setengah tambah setengah yang jadi 1. Jangan ketukar. Setengah kali setengah 1/4. Nah, kaliin sama 16 kan kata dia. Aduh, kenapa sih nimpa semua? Jadi ini dikaliin sama 16 kan, karena 16 kali 1/4 jadinya kan. 1/4 kali 16 berapa? 16 itu bisa dibilang 16/1 kan? Iya, jadi 4 hasilnya gitu. 1 kali 16, 16. 4 kali 1, 4. 16 bagi 4, dengan 4. Makanya ini 4 nih hasilnya. Nah, yang kita kan itu bagi 2, hanya minus 4. Jadilah ya, totalannya. Gitu. Kebayang nggak sampai setengah menit lagi? Nanti kalau ini nggak kebayang, kita diskusi lagi dari itu ya. Nanti rekamannya bakal rekaman. Ini kita diskusi lanjutannya habis ini soal yang di bawah sini. Jadi ada beberapa hal nanti ada di bawah. Sambil dikerjain